Sebagian besar orang Kristen tidak menyadari bahwa kata-kata yang keluar dari mulut mereka setiap hari secara diam-diam sedang merusak iman mereka sendiri. Ungkapan yang terdengar tidak berbahaya, bahkan rohani, sebenarnya sedang menghilangkan kuasa dari doa, memadamkan api roh, dan menciptakan jarak dari Yesus sendiri. Ini mengejutkan, tetapi benar. Lidah dapat menghancurkan keintiman dengan Tuhan lebih cepat daripada pencobaan manapun. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang percaya bahkan tidak sadar bahwa hal itu sedang terjadi. Inilah kenyataannya. Ketika kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, ketika kita menjanjikan doa yang tidak pernah kita lakukan, ketika kita memutarbalikkan ayat untuk membenarkan diri sendiri, kita bukan sekedar berbicara, kita sedang membentuk masa depan kita. Kitab suci mengatakan bahwa lidah membawa hidup dan mati, dan setiap kata yang diucapkan dengan sembarangan akan bergema dalam kekekalan. Itulah sebabnya apa yang akan Anda dengar ini sangat mendesak. Jika Anda menginginkan iman yang hidup, berkuasa, dan melimpah oleh Roh, Anda harus mematahkan kebiasaan-kebiasaan ini sebelum terlambat. Jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ada alasan mengapa kitab suci memperingatkan kita, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 27. Nama Tuhan adalah kudus, berkuasa, dan sakral. Nama itu tidak boleh direndahkan menjadi sekedar ungkapan biasa atau ekspresi yang lewat begitu saja. Namun, seberapa sering orang berkata, "Oh my God," atau mengucapkan OMG tanpa berpikir dua kali. Kata-kata itu penting, dan cara kita menggunakan nama Tuhan mencerminkan cara kita memandang Dia. Yesus sendiri memulai doa dengan mengajarkan, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Matius 6:9. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pengingat bahwa penghormatan harus datang sebelum segala sesuatu yang lain. Pikirkan seperti ini. Jika seseorang menggunakan nama Anda dengan sembarangan dalam lelucon atau percakapan yang tidak berarti, bukankah Anda akan merasa tidak dihormati? Terlebih lagi, seharusnya kita menjaga nama Pencipta langit dan bumi. Bayangkan ini. Anda menerima kabar baik di tempat kerja. Alih-alih langsung berkata, "Oh my God," seolah-olah itu tidak berarti apa-apa, Anda berhenti sejenak dan berkata, "Kemuliaan bagi Tuhan." Seketika respon Anda menjadi penyembahan, dan bahkan orang-orang di sekitar Anda akan melihat perbedaannya. Kebiasaan kecil seperti ini menyebar keluar, menanam benih iman dalam diri orang lain. Kekristenan bukan hanya dikhotbahkan, ia dijalani dalam percakapan sehari-hari, dalam cara kita menangani bahkan ungkapan yang paling kecil sekalipun. Disitulah koneksi sejati dengan Tuhan dinyatakan, bukan dalam teori, tetapi dalam praktik. Yesus mengajarkan bahwa mulut berbicara dari kelimpahan hati. Jika kata-kata yang sembarangan keluar dengan mugah, mungkin hati telah menjadi terlalu santai terhadap yang kudus. Tetapi ketika Roh membentuk kembali kehidupan batin kita, bahasa kita pun mulai berubah. Doa menjadi lebih dalam, ayat-ayat hidup dengan makna baru, dan rasa syukur mengalir secara alami dalam perkataan kita. Disiplin untuk menghormati nama Tuhan bukanlah tentang menjadi kaku. Ini tentang membentuk hati yang begitu sadar akan hadiratnya, sehingga bahkan kata-kata sehari-hari berubah menjadi penyembahan. Ada juga bahaya yang sering kita abaikan, menggunakan nama Tuhan dalam lelucon, meme, atau sindiran. Apa yang terasa tidak berbahaya sebenarnya menumpulkan kepekaan kita terhadap kekudusannya. Kitab suci memperingatkan bahwa setiap kata yang sembarangan akan dimintai pertanggungjawaban. Matius 12:36. Jika kata-kata dapat membawa hidup atau mati,
Bukankah kita harus menjaga lidah kita dengan hati-hati? Satu ungkapan dapat menghormati roh Tuhan atau justru tidak menghormatinya. Dengan memperlakukan namanya sebagai sesuatu yang sakral, kita bersaksi kepada dunia yang sangat membutuhkan pengingat tentang penghormatan. Dan kesaksian itu tidak dimulai dari mimbar khotbah. Ia dimulai dari percakapan, dari ucapan sehari-hari, dari bahasa yang kita anggap biasa. Jadi, ada satu pertanyaan yang layak direnungkan. Apa yang sebenarnya memenuhi hati Anda? Karena apapun yang memenuhi hati akan keluar melalui bibir. Mungkin sudah waktunya untuk berpuasa dari ungkapan kosong, menggantinya dengan kata-kata yang membangun iman dan menunjukkan koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan. Bayangkan perubahan yang bisa terjadi jika bahasa sehari-hari Anda mencerminkan doa yang terus-menerus, rasa syukur, dan ketergantungan pada Yesus. Disiplin seperti itu tidak hanya mengubah cara Anda berbicara, tetapi juga cara Anda hidup. Dan ketika perubahan itu berakar, ia membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Jika Anda siap memulihkan perkataan Anda dan hidup dalam iman yang lebih dalam, berlangganan sekarang dan tekan lonceng notifikasi. Jangan menunda transformasi yang bisa dimulai hari ini. Mulut Anda dapat menjadi sumber kehidupan, bukan batu sandungan. Jangan berbicara seolah-olah kebetulan mengatur hidup. Banyak orang percaya dengan santai mengatakan hal-hal seperti semoga beruntung, semoga hoki, atau ketuk kayu. Sekilas ungkapan-ungkapan ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi berhentilah sejenak. Apa sebenarnya yang diungkapkan oleh kata-kata itu? Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa hidup kita berada di bawah kuasa kebetulan, nasib, atau hasil yang acak. Padahal iman Kristen dibangun di atas kebenaran yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan sendiri yang mengarahkan setiap langkah. Amsal 16:9 mengingatkan kita, hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Kata-kata kita mengungkapkan apa yang kita percayai, dan ucapan kita harus selaras dengan kenyataan kedaulatan Tuhan. Pikirkanlah, ketika Anda mengucapkan semoga beruntung kepada seseorang, secara tidak langsung Anda menyiratkan bahwa masa depan mereka berada di luar kendali Tuhan. Namun kitab suci mengajarkan sebaliknya. Yakobus 4:15 mengajarkan kita untuk berkata, jika Tuhan mengendaki, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan keramahan dalam percakapan. Artinya, kita perlu membingkai ulang ucapan kita melalui lensa iman. Alih-alih mengatakan, semoga beruntung untuk ujianmu, mengapa tidak berkata, kiranya Tuhan memberi kamu hikmat dan damai sejahtera saat belajar. Ucapan seperti itu bukan hanya memberkati orang tersebut, tetapi juga menanamkan pengingat tentang dari mana pertolongan sejati berasal. Kehidupan sehari-hari menawarkan banyak kesempatan untuk mengubah bahasa kita. Bayangkan, seorang teman sedang bersiap menghadapi wawancara kerja. Dunia mungkin berkata, silangkan jari. Tetapi seorang percaya yang berakar dalam Kristus bisa berkata, aku akan berdoa agar Tuhan membuka pintu yang tepat bagimu. Perhatikan perbedaannya. Itu bukan tahayul, itu adalah kepercayaan. Bahasa seperti itu membawa dorongan, bukan harapan kosong. Ia mengarahkan pandangan orang kepada Dia yang benar-benar memegang hasil akhir. Kata-kata iman tidak hanya terdengar berbeda. Mereka membawa bobot dan kuasa karena selaras dengan janji Tuhan. Layak untuk bertanya, apakah kita sungguh percaya pada pemeliharaan Tuhan
atau diam-diam masih bersandar pada ungkapan kebetulan. Kekristenan memanggil kita masuk ke dalam realitas yang lebih dalam, di mana Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan atas setiap detail kehidupan. Ketika kita berpuasa dari ungkapan kosong dan menggantinya dengan pernyataan yang penuh iman, kita melatih hati untuk semakin bergantung pada Roh. Itu seperti memutar tombol radio dari suara statis ke sinyal yang jernih. Tiba-tiba, kata-kata Anda selaras dengan kebenaran ilahi. Beginilah seorang percaya belajar memelihara kesadaran yang terus-menerus akan hadirat Tuhan. Mari kita jujur, kebiasaan lama sulit diubah. Banyak dari kita tumbuh dengan mendengar dan mengulang ungkapan budaya ini tanpa berpikir. Tetapi transformasi dimulai ketika kita mengizinkan Roh memperbarui bahkan detail kecil dalam hidup kita, termasuk cara berbicara. Bayangkan sebuah komunitas orang percaya yang mengganti klise kebetulan dengan bahasa iman. Betapa kuatnya kesaksian mereka bagi dunia yang memperhatikan. Percakapan mereka akan menggema dengan kitab suci, bukan takhayul, dan hidup mereka dengan jelas menunjuk pada tangan Tuhan yang bekerja. Jadi inilah tantangannya. Ungkapan apa yang biasanya keluar dari mulut Anda saat menghadapi ketidakpastian? Apakah itu mencerminkan kepercayaan kepada Yesus atau terdengar sama seperti orang lain di sekitar Anda? Kata-kata tidak pernah netral. Mereka entah memperkuat keyakinan pada kebetulan atau menyatakan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan secara sadar memilih yang kedua, Anda mengundang koneksi yang lebih dalam dengannya dan memberi teladan bagi orang lain. Dan ketika praktek ini bertumbuh, ia secara alami mempersiapkan hati untuk lapisan integritas berikutnya dalam ucapan, sesuatu yang sering diabaikan banyak orang Kristen. Tuliskan di kolom komentar. Ungkapan mana yang paling sering Anda ucapkan? Mari kita bertumbuh bersama dalam hal ini. Jangan menjanjikan doa yang tidak akan Anda lakukan. Mudah sekali berkata, saya akan mendoakan. Tetapi seberapa sering kata-kata itu hilang sebelum kita benar-benar menundukkan kepala. Meskipun niatnya terdengar baik, janji kosong membuat tindakan doa yang sakral menjadi murahan. Yesus memperingatkan dalam Matius 5:37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, katakan tidak." Doa bukanlah formalitas yang sopan. Doa adalah hubungan yang kudus dengan Tuhan. Sebuah momen di mana roh berdoa syafaat dan hati diangkat. Ketika kita menawarkan doa, itu tidak boleh menjadi basa-basi sosial. Itu harus menjadi komitmen sejati di hadapan Tuhan. Pikirkan kuasa di balik kata-kata itu. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, ia berkata, "Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu." Kolose 1:9. Janjinya memiliki bobot karena ia mengikutinya dengan tindakan. Bayangkan, penguatan yang dirasakan orang-orang percaya itu ketika mengetahui bahwa Paulus benar-benar berdiri dalam doa bagi mereka. Ketika kita berkata akan berdoa tetapi tidak melakukannya, kita berisiko menjadikan sesuatu yang kudus sebagai sekedar gerakan kosong. Integritas kita diuji bukan dalam pidato besar, tetapi dalam kesepian yang tenang untuk menepati kata-kata kita. Cara praktis untuk mengubah kebiasaan ini sangat sederhana. Berdoalah segera ketika seseorang membagikan pergumulannya. Berhentilah saat itu juga dan katakan, "Mari kita berdoa saudara." Tindakan kecil itu mengubah kata-kata menjadi perbuatan dan mengundang hadirat Tuhan ke dalam momen tersebut. Jika situasinya tidak memungkinkan, tulislah atau pasang pengingat di ponsel Anda. Teknologi dapat menjadi alat iman ketika kita menggunakannya untuk mengingat doa syafaat. Yang paling penting bukanlah seberapa indah doa itu diucapkan,
tetapi bahwa doa itu nyata, disengaja, dan dipersembahkan dengan kasih. Pertimbangkan juga dampaknya bagi orang yang telah Anda janjikan. Ketika Anda menghubungi mereka kembali dan bertanya, bagaimana keadaan yang saya doakan kemarin, itu membuktikan bahwa kata-kata Anda memiliki arti. Tindak lanjut seperti itu menunjukkan kepedulian yang tulus, bukan sekedar simpati. Itu membangun kepercayaan dan mengarahkan mereka kembali kepada Yesus yang mendengar setiap doa yang dibisikkan. Di dunia di mana janji sering dilanggar, konsistensi dalam doa menjadi kesaksian iman yang kuat. Orang akan memperhatikan ketika Anda menepati kata-kata Anda, terutama ketika itu melibatkan mengangkat mereka kepada Tuhan. Kita juga harus menyadari bahwa doa itu sendiri adalah peperangan rohani. Ketika kita berjanji untuk menjadi perantara dan gagal melakukannya, itu bukan sekedar kesempatan yang terlewat. Itu berarti membiarkan musuh merebut wilayah. Roh memanggil kita untuk disiplin dalam hal ini, mengajar kita melihat doa sebagai tindakan kasih dan ketaatan, bukan kewajiban. Bayangkan, doa seperti menempatkan batu bata dalam tembok perlindungan di sekitar kehidupan seseorang. Setiap doa menguatkan mereka, sementara kelalaian meninggalkan celah. Teman seperti apa, saudara atau saudari dalam Kristus, seperti apa yang ingin Anda jadi? Jadi, berhentilah sejenak dan renungkan. Berapa kali Anda telah menjanjikan doa tetapi melupakannya? Mungkin terlihat kecil, tetapi Yesus melihat hati di balik setiap kata. Integritas dalam doa bukan hanya tentang menghindari kebohongan. Ini tentang memperlakukan percakapan dengan Tuhan sebagai harta yang berharga. Dengan memandang doa secara serius, Anda membuka ruang bagi Roh untuk bekerja bukan hanya dalam hidup orang lain, tetapi juga dalam hidup Anda sendiri. Dan ketika perubahan ini terjadi, ia secara alami membawa kita pada tantangan berikutnya. Bagaimana kita menjaga lidah kita dalam percakapan sehari-hari? Jangan biarkan lidah Anda tercemar oleh makian, hinaan, dan racun. Lidah itu kecil, tetapi kuasanya tak terukur. Kitab suci membandingkannya dengan percikan api yang dapat membakar seluruh hutan. Yakobus 3:5-6. Kata-kata membentuk suasana, hubungan, bahkan masa depan. Ketika orang Kristen menggunakan kata-kata kasar, sindiran yang melukai, atau hinaan yang menusuk, mereka bertentangan dengan hadirat Roh di dalam diri mereka. Yakobus 3:10 berkata, dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, hal ini tidak seharusnya terjadi. Jika mulut kita milik Yesus, maka ucapan kita harus mencerminkan karakternya. Pikirkan saat-saat ketika kata-kata melukai Anda, kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan atau kecerobohan. Luka itu sering bertahan lebih lama daripada luka fisik. Sekarang bayangkan Anda menjadi orang yang meninggalkan bekas seperti itu pada orang lain. Itulah sebabnya Paulus memerintahkan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4:29. Kata-kata kita harus menjadi alat pembangunan, bukan penghancuran. Lidah yang berpusat pada Kristus mengembuskan kehidupan, bukan kematian. Langkah-langkah praktis dapat membantu kita menjaga area ini. Salah satunya adalah berpuasa lidah, dengan sengaja menahan ucapan negatif untuk jangka waktu tertentu, seperti detox rohani. Setiap kali makian atau hinaan muncul dalam pikiran Anda, berhentilah dan gantikan dengan doa. Misalnya, alih-alih menggerutu dalam kemacetan, bisikan, Tuhan, beri aku kesabaran. Seiring waktu, praktek ini membentuk ulang respons refleks dan mengubah kebiasaan. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang mengejar kemurnian dengan pertolongan Roh. Langkah lain adalah akuntabilitas. Mintalah teman atau mentor terpercaya untuk dengan penuh kasih
mengingatkan Anda ketika ucapan Anda tergelincir. Seperti besi menajamkan besi, koreksi membentuk karakter orang percaya. Bayangkan betapa berbeda tempat kerja, rumah, dan gereja jika setiap orang Kristen mengundang akuntabilitas dalam hal ini. Bahkan anak-anak dapat diajar sejak dini bahwa kata-kata membawa bobot rohani. Ketika mereka melihat orang dewasa memberi teladan, mereka pun belajar memilih kebaikan daripada kekejaman. Kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa kata-kata juga bersifat rohani. Yesus berkata dalam Matius 12:36-37 bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kata yang sembarangan diucapkan. Kebenaran itu seharusnya menyadarkan kita. Ucapan tidak pernah netral. Ia selaras dengan kerajaan Tuhan atau dengan rencana musuh. Ketika orang Kristen membiarkan racun mengalir tanpa kendali, kesaksian mereka melemah. Tetapi ketika lidah diserahkan kepada Roh, bahkan percakapan biasa dapat menjadi kesempatan untuk penyembuhan, dorongan, dan berkat. Jadi renungkanlah, apa yang paling mudah keluar dari mulut Anda? Teluhan, hinaan, atau dorongan? Lidah yang tercemar mengungkapkan hati yang masih membutuhkan transformasi. Tetapi penyerahan dalam area ini membuka jalan bagi keintiman yang lebih dalam dengan Yesus dan dampak yang lebih besar bagi orang lain. Bayangkan, dikenal sebagai seseorang yang kata-katanya secara konsisten membawa damai, harapan, dan terang. Itulah panggilan setiap orang percaya. Dan ketika kita memahaminya, kita siap menghadapi jebakan halus lainnya. Cara kita memperlakukan Tuhan seolah-olah Dia hanyalah pelayan bagi keinginan kita. Jika pesan ini berbicara kepada Anda sejauh ini, tekan tombol suka. Mari kita sebarkan kebenaran ini kepada lebih banyak orang. Jangan memperlakukan Tuhan seperti jin dalam lampu. Terlalu sering doa menjadi tidak lebih dari daftar keinginan. Orang mendekati Tuhan seolah-olah Dia wajib mengabulkan hasrat mereka, seperti jin yang menunggu untuk muncul atas perintah. Tetapi Tuhan bukan pelayan kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi. Yesus memberi teladan ketika Ia mengajarkan murid-muridnya berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6:10. Doa yang sejati bukan tentang membengkokkan kehendak Tuhan agar sesuai dengan kehendak kita, tetapi tentang menyerahkan hati kita kepada rencananya yang sempurna. Pertimbangkan malam ketika Yesus berdoa di Getsemani. Menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan, Ia tetap menyatakan, "Bukan kehendak-Mu, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Lukas 22:42. Jika anak Tuhan sendiri menyerahkan keinginannya kepada Bapa, betapa lebih lagi kita seharusnya melakukannya. Perspektif ini mengubah doa dari permintaan yang berpusat pada diri sendiri menjadi tindakan kepercayaan. Berdoalah dengan tangan terbuka. Kita mengakui bahwa hikmat Tuhan melampaui hikmat kita dan waktunya selalu sempurna. Iman bertumbuh ketika kita melepaskan kendali dan tunduk pada otoritasnya. Pikirkan contoh yang praktis. Alih-alih berdoa, "Tuhan, jadikan pekerjaan ini milikku." Katakan, "Tuhan, tempatkan aku di mana aku bisa melayani-Mu dengan paling baik." Alih-alih berkata, "Perbaiki situasi ini persis seperti yang aku inginkan," berdoalah, "Kerjakanlah untuk kebaikanku dan kemuliaan-Mu." Perubahan yang halus ini melatih hati kita untuk kurang berfokus pada hasil dan lebih pada ketaatan. Perubahan ini juga mengangkat beban yang berat, karena ketika Anda telah mempercayakan semuanya pada kehendak Tuhan, kecemasan kehilangan cengkeramannya. Damai mengalir ketika Anda berhenti menuntut dan mulai percaya.
Penting juga untuk menyadari bahwa tidak setiap doa yang tidak dijawab adalah penolakan. Bisa jadi itu adalah pengalihan atau perlindungan. Bayangkan seorang anak yang menuntut permen untuk setiap kali makan. Orang tua yang penuh kasih menolak bukan karena kejam, tetapi karena peduli. Dengan cara yang sama, Tuhan sering menahan apa yang akan melukai kita atau menunda apa yang akan mengalihkan kita. Roma 8:28 menegaskan bahwa Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Doa yang selaras dengan kebenaran ini berubah dari frustrasi menjadi rasa syukur, bahkan dalam penantian. Ini bukan berarti kita berhenti meminta. Kitab suci mendorong kita untuk dengan berani membawa permohonan kita ke takhta kasih karunia. Ibrani 4:16. Tetapi keberanian harus berjalan seiring dengan kerendahan hati. Doa bukan tentang rumus atau manipulasi. Doa adalah tentang hubungan. Ketika fokus Anda adalah keintiman dengan Tuhan dan bukan hasil, doa menjadi lebih kaya, lebih dalam, dan lebih memuaskan. Alih-alih memperlakukan Dia seperti jin, Anda menemukan Dia sebagai Bapa, sahabat, dan raja. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mendekati doa? Apakah itu daftar tuntutan atau percakapan kudus yang penuh kepercayaan? Doa yang sejati bertumbuh dewasa ketika kita menukar rasa berhak dengan penyerahan dan daftar keinginan dengan penyembahan. Dan ketika transformasi ini berakar, ia membawa kita pada bahaya lain, godaan untuk membiarkan bibir kita mengulang klise religius yang kosong tanpa iman yang tulus di baliknya. Jangan mengulang klise religius yang kosong tanpa hati. Sangat mudah terjebak dalam ritme mengulang frasa seperti kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, atau dalam nama Yesus, tanpa berhenti memikirkan bobotnya. Kata-kata ini indah, tetapi kehilangan kuasanya ketika diucapkan tanpa kesadaran. Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius 6:7, dalam doamu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Masalahnya bukan pada kata-kata, tetapi pada hati di baliknya. Tuhan merindukan ketulusan, bukan sekadar ucapan bibir. Setiap ayat menunjukkan bahwa Dia menghargai keaslian lebih daripada banyaknya kata. Pikirkan bagaimana orang dapat membedakan antara pujian yang tulus dan pujian yang diucapkan karena kebiasaan. Yang satu menguatkan hati, yang lain terasa hampa. Prinsip yang sama berlaku ketika kita berbicara kepada Tuhan atau tentang Dia. Jika pujian kita tidak lahir dari hati, ia tidak membawa keharuman di hadapan tahta surga. Yesaya 29:13 mencatat kesepian Tuhan. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Penyembahan yang sejati mengalir dari dalam, bukan dari kebiasaan. Perubahan praktis dimulai dengan kesadaran. Sebelum berkata syukur kepada Tuhan atau puji Tuhan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya sungguh bersyukur saat ini? Apakah saya benar-benar memaksudkannya? Jeda itu mengundang roh untuk menyelaraskan bibir dengan hati. Misalnya, alih-alih secara otomatis menulis kemuliaan bagi Tuhan di media sosial, luangkan waktu untuk merenungkan mengapa Dia layak dimuliakan dalam momen tersebut. Kesengajaan menghidupkan kembali kata-kata yang telah dikosongkan oleh budaya. Ini bukan berarti kita berhenti mengucapkan ungkapan-ungkapan kuat tersebut. Sebaliknya, ketika diucapkan dengan iman, mereka membawa bobot rohani yang besar. Tetapi kita perlu membangun kedalaman di baliknya. Bayangkan musik.
Nada yang sama bisa terdengar hambar jika dimainkan sembarangan, tetapi bisa sangat indah jika dimainkan dengan penuh perasaan. Kata-kata iman pun demikian. Mereka membawa nada hati. Ketika roh dan ketulusan bertemu, klise berubah menjadi pengakuan iman dan pengulangan menjadi wahyu. Salah satu cara untuk memulihkan kedalaman adalah melalui perenungan kitab suci. Saat Anda membaca ayat dengan suara keras, biarkan ayat itu membentuk kata-kata yang Anda gunakan dalam doa dan penyembahan. Sebagai contoh, alih-alih hanya berkata, "Tuhan itu baik," nyatakan Mazmur 34:8, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Ini mengikat bahasa Anda pada kebenaran dan menyegarkannya dengan keaslian. Seiring waktu, praktek ini menjaga ungkapan Anda agar tidak menjadi robotik. Ia mengubah frasa rutin menjadi pernyataan yang berakar pada iman yang hidup. Renungkan sejenak. Apakah kata-kata Anda sekedar kebiasaan atau sungguh dari hati? Klise kosong mungkin menipu manusia, tetapi tidak pernah menggerakkan hati Tuhan. Namun, ketika bibir dan roh selaras, setiap frasa menjadi kesaksian iman yang kuat. Perubahan ini bukan hanya memperdalam doa, tetapi juga membentuk ulang percakapan, membuat iman menjadi lebih nyata. Dan ketika Anda mulai melihat perbedaannya, Anda akan siap menghadapi pergumulan lain dari lidah. Godaan untuk terus mengeluh dan bersungut-sungut dalam setiap keadaan. Jangan terus-menerus mengeluh atau bersungut-sungut. Mengeluh mungkin terasa wajar, tetapi perlahan-lahan ia meracuni jiwa. Kitab suci memanggil kita pada standar yang lebih tinggi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2:14. Namun, seberapa sering kita mendengar orang percaya berkata, "Tidak ada yang pernah berjalan baik untukku," atau "Mengapa hidup selalu begitu sulit?" Sumut-sumut seperti itu mengungkapkan lebih dari sekedar frustrasi. Ia mengungkapkan keraguan terhadap kebaikan Tuhan. Bersumut-sumut bukan hanya melampiaskan perasaan. Itu adalah pernyataan dengan bibir bahwa kita tidak mempercayai pemeliharaannya. Dan hal itu melemahkan kesaksian kita serta iman kita sendiri. Bangsa Israel menjadi peringatan hidup tentang hal ini. Meskipun Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan, memberi mereka makan di padang gurun, dan memimpin mereka dengan mujizat, mereka tetap mengeluh di setiap kesempatan. Sumut-sumut mereka bukan hanya membuat Tuhan murka, tetapi juga membuat mereka terus mengembara dan tidak masuk ke tanah perjanjian. 1 Korintus 10:10. Keluhan membutakan mereka terhadap berkat yang ada tepat di depan mata. Hal yang sama berlaku hari ini. Ketika kita terfokus pada apa yang tidak kita miliki, kita kehilangan bukti kehadiran Tuhan yang mengelilingi kita. Rasa syukur membuka mata, sementara keluhan menutupnya. Perubahan praktis dapat membungkam kebiasaan mengeluh. Mulailah dengan jurnal rasa syukur, menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi. Bisa sesederhana napas di paru-paru Anda, makanan di meja, atau seorang teman yang peduli. Dengan melatih hati untuk memperhatikan berkat, lidah Anda belajar untuk mengucapkan. Ketika kesulitan datang, alih-alih bersungut-sungut, Anda dapat berdoa, "Tuhan, terima kasih karena Engkau menyertaiku bahkan dalam pencobaan ini." Rasa syukur tidak menghapus masalah, tetapi membingkainya dalam terang kesetiaan Tuhan. Pertimbangkan juga suasana yang Anda ciptakan dengan kata-kata Anda. Roh yang suka mengeluh menguras orang di sekitarnya, sementara hati yang bersyukur menguatkan dan menginspirasi. Bayangkan 2 rekan kerja menghadapi tenggat waktu yang sama. Yang satu menggerutu dan menyebarkan ketegangan, sementara yang lain berkata, "Mari kita lakukan yang terbaik."
dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Perbedaannya sangat jelas. Kekristenan bersinar paling perang ketika iman berbicara lebih keras daripada frustrasi. Kata-kata Anda dapat memperbesar masalah atau memperbesar kehadiran Tuhan di dalamnya. Mana yang Anda pilih? Roh memperlengkapi kita untuk membuat pilihan ini setiap hari. Mengeluh sering terasa otomatis, tetapi melalui doa dan disiplin, kita dapat mematahkan kebiasaan itu. Filipi 4:6-7 memberikan kuncinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan penekanannya. Ucapan syukur mengubah permohonan. Alih-alih bersungut-sungut, kita menyampaikan kekhawatiran sebagai doa yang dipenuhi kepercayaan. Hasilnya adalah damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi saya bertanya kepada Anda, seberapa banyak ucapan Anda berisi rasa syukur dan seberapa banyak berisi keluhan? Jika bibir mencerminkan hati, maka sungut-sungut menyingkapkan ketidakpercayaan, sementara ucapan syukur menyatakan iman. Perubahan dari keluhan menjadi pujian tidak terjadi dalam semalam. Tetapi setiap kata yang disengaja menanam benih transformasi. Dan ketika benih-benih itu bertumbuh, mereka mempersiapkan kita untuk menghadapi bahaya lain, penyimpangan kitab suci itu sendiri. Ketika ayat-ayat diputar balikkan untuk membenarkan dosa atau keinginan yang egois. Jangan menggunakan Alkitab secara menyimpang untuk membenarkan kesalahan. Sedikit hal yang lebih berbahaya daripada memutarbalikkan kitab suci untuk membenarkan dosa. Bahkan musuh sendiri mencoba strategi ini ketika mencoba Yesus di padang gurun. Iblis mengutip Mazmur 91, tetapi memelintirkannya untuk mendukung agendanya sendiri. Matius 4:6. Yesus menjawab dengan tegas, "Ada pula tertulis," Matius 4:7. Ia menunjukkan bahwa kebenaran harus selalu dibaca dalam konteksnya. Kekristenan bukan tentang membengkokkan ayat agar sesuai dengan keinginan pribadi. Kekristenan adalah tentang membiarkan firman Tuhan membengkokkan kita agar selaras dengan kehendaknya. Menyalahgunakan Alkitab tidak hanya menyesatkan orang lain, tetapi juga mengeraskan hati kita sendiri. Bahaya ini sering muncul secara halus. Seseorang mungkin berkata, "Tuhan ingin aku bahagia," sebagai pembenaran untuk mengabaikan perintahnya. Orang lain mungkin memilih satu ayat untuk membenarkan ketidakpengampunan, keserakahan, atau kompromi. Tetapi kebahagiaan tanpa kekudusan bukanlah jalan Kristus. Kitab suci menafsirkan kitab suci. Ketika Roh menerangi maknanya, Ia menuntun kita menuju kebenaran, bukan pemuasan diri. Paulus mengingatkan dalam 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Itulah tujuan sejatinya, bukan untuk membela diri, tetapi untuk transformasi. Salah satu perlindungan praktis adalah mempelajari firman dalam konteks yang utuh. Jangan mengisolasi ayat, bacalah seluruh pasal, pahami kepada siapa itu ditujukan, dan carilah tuntunan Roh Kudus. Sebagai contoh, Filipi 4:13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku," sering digunakan untuk mendukung ambisi pribadi tanpa batas. Namun dalam konteksnya, Paulus berbicara tentang rasa cukup baik dalam kekurangan maupun kelimpahan. Ayat itu bukan tentang mengejar impian tanpa batas, melainkan tentang bertahan dalam setiap musim kehidupan melalui kekuatan Kristus. Pemahaman yang benar melindungi kita dari penipuan dan meneguhkan kita dalam kebenaran. Perlindungan lainnya adalah akuntabilitas.
Kelilingi diri Anda dengan orang-orang percaya yang menangani kitab suci dengan setia, sehingga ketika Anda mulai menyimpang, mereka dapat dengan penuh kasih meluruskan Anda. Kelompok pendalaman Alkitab, bimbingan rohani, dan pengajaran yang berakar pada doktrin yang sehat menjadi pertahanan yang kuat terhadap penyimpangan. Firman Tuhan bukan alat untuk memenangkan perdebatan atau membenarkan pilihan yang salah. Firman adalah cermin yang menyingkapkan kondisi hati kita. Ibrani 4:12 menyatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dan sanggup membedakan pikiran dan maksud hati. Ketika kita membiarkan firman bekerja demikian, ia mengubah kita dari dalam keluar. Tetapi ketika kita memelintirkannya demi kenyamanan, kita menumpulkan kuasanya dalam hidup kita sendiri. Setiap kali ayat digunakan untuk membenarkan dosa, hati menjadi sedikit lebih keras. Setiap kali konteks diabaikan demi kepentingan pribadi, kita bergerak sedikit lebih jauh dari kebenaran. Itulah sebabnya kerendahan hati sangat penting ketika membaca Alkitab. Datanglah bukan untuk membuktikan bahwa Anda benar, tetapi untuk dibentuk. Berdoalah sebelum membaca, Tuhan, ubahlah aku melalui firman-Mu. Sikap seperti ini menjaga hati tetap lembut dan terbuka. Ketika firman menegur, jangan mencari celah untuk meloloskan diri. Terimalah koreksi itu sebagai kasih Tuhan. Bayangkan dua orang membaca ayat yang sama tentang pengampunan. Yang satu menggunakannya untuk menuntut orang lain berubah, sementara yang lain membiarkannya menantang dirinya untuk mengampuni. Perbedaannya bukan pada ayatnya, tetapi pada hati yang menerimanya. Firman tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi senjata melawan sesama, melainkan alat pembentukan diri. Dalam dunia yang penuh opini dan interpretasi pribadi, orang percaya dipanggil untuk kembali pada kebenaran yang utuh. Ini menuntut waktu, kesabaran, dan keinginan untuk belajar. Tetapi hasilnya adalah iman yang kokoh dan tidak mudah digoyahkan. Ketika kitab suci dipahami dengan benar, ia menuntun kita pada kekudusan, bukan pembenaran diri. Renungkanlah. Apakah Anda pernah menggunakan ayat untuk membenarkan keputusan yang sebenarnya Anda tahu salah? Itu mungkin terasa kecil, tetapi setiap penyimpangan melemahkan integritas rohani. Sebaliknya, setiap kali Anda memilih kebenaran penuh, iman Anda diperkuat. Dan ketika lidah berhenti memelintir firman untuk kepentingan diri, ia mulai berbicara dengan kejelasan dan kuasa. Itu mempersiapkan kita untuk lapisan terakhir dalam menjaga ucapan kita. Sebuah peringatan yang merangkum semuanya. Karena pada akhirnya, semua ini kembali pada satu hal. Apa yang memenuhi hati akan menentukan apa yang keluar dari mulut. Bagian 7. Yesus berkata dalam Lukas 6:45, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kata-kata kita bukan kebetulan. Mereka adalah cerminan dari apa yang sedang tumbuh di dalam. Jika lidah sering sembarangan dengan nama Tuhan, mungkin hati telah kehilangan rasa hormat. Jika ucapan dipenuhi ungkapan kebetulan, mungkin kepercayaan pada kedaulatannya sedang melemah. Jika doa hanya janji kosong, mungkin disiplin rohani perlu diperbarui. Jika teluhan mengalir lebih cepat daripada rasa syukur, mungkin hati perlu diingatkan kembali pada kebaikannya. Dan jika kitab suci digunakan untuk membenarkan diri, mungkin sudah waktunya untuk kembali pada pertobatan yang sejati. Semua ini bukan tentang legalisme atau daftar aturan. Ini tentang hubungan, tentang hidup yang begitu dipenuhi oleh hadirat Tuhan,
sehingga setiap kata menjadi pantulan dari kedekatan itu. Perubahan tidak dimulai dari mengawasi setiap suku kata dengan tetegangan. Ia dimulai dengan menyerahkan hati kepada Roh Kudus. Ketika hati dipenuhi firman, doa dan penyembahan yang tulus, lidah secara alami mengikuti. Apa yang sebelumnya keluar dengan sembarangan, mulai digantikan oleh tata kata yang membangun. Bayangkan hidup di mana ucapan Anda secara konsisten menguatkan, memuliakan Tuhan, dan menunjukkan iman. Bayangkan menjadi seseorang yang dikenal karena integritas dalam doa, keteguhan dalam kebenaran, dan kelembutan dalam percakapan. Itu bukan ideal yang mustahil. Itu adalah panggilan setiap orang percaya. Setiap hari memberi kita kesempatan baru untuk memilih. Memilih untuk menghormati nama Tuhan. Memilih untuk berbicara dengan iman, bukan tahayul. Memilih untuk menepati janji doa. Memilih untuk membangun, bukan meruntuhkan. Memilih untuk bersyukur, bukan bersungut-sungut. Memilih untuk membaca dan menyampaikan firman dengan benar. Pilihan-pilihan kecil ini membentuk masa depan rohani kita. Karena kitab suci benar ketika berkata bahwa lidah membawa hidup dan mati. Kata-kata Anda dapat menjadi sumber kehidupan bagi orang lain atau batu sandungan yang tak terlihat. Jadi berhentilah sejenak hari ini. Dengarkan ucapan Anda sendiri. Ujilah dengan kejujuran. Apakah itu mencerminkan hati yang dekat dengan Yesus? Jika belum, jangan putus asa. Roh Kudus setia untuk memperbarui dan membentuk ulang. Setiap momen adalah kesempatan untuk mulai kembali. Iman yang hidup dan berkuasa tidak hanya terlihat dalam ibadah hari Minggu, tetapi terdengar dalam percakapan hari Senin hingga Sabtu. Disitulah kekristenan menjadi nyata. Disitulah dunia melihat perbedaan. Biarlah mulut Anda menjadi sumber kehidupan, bukan penghalang. Biarlah kata-kata Anda menjadi doa yang berjalan. Dan biarlah setiap ungkapan mencerminkan hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, apa yang Anda ucapkan hari ini sedang membentuk siapa Anda esok hari. Kita telah melihat bagaimana kata-kata yang tampak kecil dapat membawa dampak yang besar. Dari cara kita menyebut nama Tuhan, hingga bagaimana kita berbicara tentang masa depan, dari janji doa yang tidak ditepati, sampai keluhan yang terus-menerus, semuanya membentuk arah rohani kita. Tidak ada satupun yang benar-benar netral. Setiap kalimat memperkuat iman atau secara perlahan menggerogotinya. Sekarang pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Setelah mendengar semua ini, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan kembali pada kebiasaan lama tanpa perubahan, atau Anda akan mulai menjaga lidah Anda dengan kesadaran baru? Transformasi tidak terjadi karena kita merasa bersalah sesaat. Transformasi terjadi ketika kita memutuskan untuk hidup berbeda. Mulailah dengan langkah yang sederhana, namun konsisten. Ketika Anda tergoda untuk mengucapkan ungkapan yang kosong, berhentilah sejenak. Ketika Anda ingin mengeluh, carilah satu alasan untuk bersyukur. Ketika seorang meminta doa, jadikan itu prioritas. Ketika membaca firman, rendahkan hati Anda. Disiplin kecil yang dilakukan berulang-ulang akan membangun karakter yang kokoh. Ingatlah bahwa Roh Kudus adalah penolong. Anda tidak dipanggil untuk mengubah diri dengan kekuatan sendiri. Mintalah kepadanya untuk menempatkan penjagaan di depan bibir Anda. Doakan seperti pemazmur dalam Mazmur 141:3. Ya Tuhan, pasanglah penjaga pada mulutku, berjagalah pada pintu bibirku. Doa sederhana ini dapat menjadi awal perubahan yang nyata. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat perbedaan. Percakapan Anda menjadi lebih lembut, respons Anda menjadi lebih penuh iman. Hati Anda menjadi lebih peka terhadap hadirat Tuhan, dan orang-orang di sekitar Anda akan merasakannya. Mereka mungkin tidak selalu mengerti alasannya, tetapi mereka akan melihat
kedamaian dan integritas dalam kata-kata Anda. Inilah kekuatan lidah yang diserahkan kepada Tuhan. Ia tidak lagi menjadi alat yang melukai atau meragukan, tetapi menjadi saluran kasih karunia. Setiap ucapan dapat menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Setiap dialog dapat menjadi ruang di mana iman dinyatakan dengan nyata.